Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, anak-anak. Setelah 1 minggu kemarin libur karena memang bersama dengan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Oke, anak-anak, saya harap kalian dalam keadaan sehat untuk mengikuti materi pertemuan kita yang kelima ini. Pada pertemuan yang kelima ini, tetap jangan lupa salam semangat. Yakinlah selalu inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Anak-anak, pada materi pembelajaran kita kali ini, saya akan melanjutkan tentang materi unsur-unsur musik. Kenapa saya membahas kembali unsur-unsur musik? Karena ini merupakan elemen dasar pada pembelajaran musik. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah memahami dan mengerti unsur-unsur musik. Sehingga ketika memahami dan mengerti akan menambah pengetahuan bagi kalian untuk lebih detail lagi tentang unsur-unsur musik. Oke, langsung saja anak-anak untuk mempersingkat waktu. Unsur-unsur musik. Jadi di dalam musik itu ada yang namanya unsur utama yang membentuk dari musik itu sendiri ialah melodi, birama, irama atau ritme. Jadi irama atau ritme itu sama. Jadi kalau mendengar istilah irama sama juga dengan ritme, tempo, tangga nada, harmoni, timbre, dinamika, dan yang terakhir adalah ekspresi. Memang agak banyak unsur-unsur musik ini. Kalau kita lihat ada 9. Kita akan mengulas satu persatu tentang unsur musik yang akan kita bahas. Tidak usah ragu, tidak usah bingung kok banyak ini. Nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat supaya mudah dipahami. Oke, langsung pada yang pertama. Apa sih sebenarnya unsur musik yang pertama itu? Melodi. Sebelum saya memulai ya, jadi urutan ini bisa dibolak-balik. Boleh dari birama dulu, tangga nada, harmoni atau yang lainnya. Ini hanya mempermudah saja. Langsung, apa sih sebenarnya unsur yang pertama pada musik itu? Yaitu melodi. Saya rasa kalian juga sering mendengar ketika berbicara tentang musik, kita selalu bicara tentang melodi. Biasanya pada musik-musik band, kita mengenal tentang melodi. Musiknya cenderung dimainkan oleh gitar ataupun dengan alat musik yang lainnya. Sebetulnya melodi bisa dimainkan oleh alat musik apapun, terutama yang bersifat alat musik harmonis maupun melodis. Melodi merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya sebuah nada yang terdapat di dalam musik. Jadi, tinggi rendah nada yang terdapat di dalam musik disebut melodi. Melodi adalah kesatuan frase yang sudah disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi yang sudah diatur. Untuk kata-kata yang asing, contohnya frase. Frase adalah, kalau kalian di bahasa Indonesia sering kita istilahkan dengan sebuah bentuk susunan kalimat. Jadi melodi ini diambil simpelnya, jadi kumpulan nada yang membentuk sebuah kalimat. Ya, jadi nada yang dikumpulkan dibentuk menjadi sebuah kalimat atau kelompok tertentu yang disebut frase. Dengan syarat dengan urutan, interval yang kemarin pada pertemuan keempat kita bahas, yaitu serta tinggi nada. Yang dimaksud tinggi nada adalah suaranya, suara nada tersebut yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka akan membuat musik semakin berwarna. Jadi kalau musik itu ada melodinya, melodi ini menjadi sebuah bentuk, istilahnya kalau tanaman, bunganya atau buahnya. Sehingga
dapat didengar dan dinikmati oleh masyarakat pendengarnya. Jadi yang mempercantik sebuah musik kebanyakan adalah melodinya. Jadi kalau tumbuhan yang cantik itu bunganya. Nah, melodi berperan sebagai pemanis atau memperindah sebuah musik. Itu unsur yang pertama. Yang selanjutnya, unsur yang kedua ialah birama. Istilah birama ini sering kita dengar. Mungkin bagi yang awam, harapannya nanti setelah memahami kita bahas birama ini lebih jelas, yang belum paham ya paham. Birama adalah sebuah ketukan secara berulang-ulang. Jadi kalau di musik itu ada yang namanya ketukan. Ketukan ini dijadikan acuan untuk memainkan musik. Jadi kalau bermain musik ya ada ketukannya. Biasanya kalau guru-guru musik atau instruktur musik biasanya digunakan untuk mengatur musik tersebut ketika dimainkan. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah karya musik. Jadi musik tanpa ketukan nanti jadinya juga tidak teratur. Jadi biasanya ketukannya ini biasanya konstan. Jadi kalau ada ketukannya tidak terlalu cepat, ya rata hampir dari awal sampai akhir musik tersebut juga ketukannya sama. Tapi juga ada juga musik yang ketukannya berubah-ubah. Dari awal ketukannya tidak terlalu cepat menjadi ketukan yang sangat cepat. Nah, misalnya bisa kayak saya kasih contoh dengan tepukan tangan. Misalkan temponya semacam ini. Nah, ini ketukan. Tapi juga bisa ketukan ini berubah menjadi cepat. Ketukan ini untuk memberi kestabilan dalam membunyikan sebuah nada atau musik. Nah, biasanya birama ini pada musik dituliskan dengan menggunakan angka. Jadi kalau kalian lihat partitur, lihat tentang buku-buku musik, atau kalau sering menyanyikan pada paduan suara, istilah 2/4, 2/3, 3/4, dan begitu seterusnya. Angka yang berada di atas 2/4, 2/3 ini menunjukkan adalah harga nada atau harga nilai nada yang akan dibunyikan. 4 berarti 4 ketukan. Jadi harganya 2 dibunyikan selama 4 ketukan. Misalnya semacam itu. Itulah yang disebut dengan birama. Saya lanjutkan menuju ke unsur yang selanjutnya, yaitu irama atau ritme. Ini sering kita dengar pada musik irama. Kalau irama ini tentunya sudah tidak asing lagi. Tapi kalau ritme, istilah ini cukup awam bagi orang yang tidak menekuni musik. Jadi irama sama ritme itu sama, kurang lebih semacam itu. Ritme atau irama adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Jadi ritme atau irama ini global. Jadi musik yang mempunyai gerakan global mulai awal sampai akhir disebut dengan irama atau ritme. Nah, ritme sendiri memang jika didengarkan secara sekilas, kalau kita mendengarkan musik tidak dapat dirasakan. Jadi terutama orang yang awam tentang musik, hanya sebagai pendengar musik saja, masih kurang peka dalam mendengarkan irama atau ritme. Jadi perlu dilakukan pengulangan pendengaran agar dapat mengetahui struktur iramanya atau bentuk iramanya. Tapi kalau orang yang ahli musik, sekilas saja mendengarkan sebuah musik sudah bisa menganalisa. Oh, ini iramanya semacam ini. Contohnya apa? Oh, ini iramanya bentuknya genrenya jazz, oh rock, atau oh keroncong ini yang paling familiar misalkan dangdut. Nah, kalau dangdut banyak jenisnya, misalkan ada dangdut koplo, terus ada dangdut jaranan. Nah, ini termasuk bisa dikatakan sebagai irama. Selanjutnya, unsur berikutnya adalah tempo. Tempo
kata-kata yang cukup awam juga. Apa sih tempo itu? Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu. Jadi kalau tadi birama tadi secara disimpulkan pada nada-nada, dibunyikan berapa ketukan, tentunya 2/4 tadi, nadanya harganya 2, dibunyikan 4 ketukan. Nah, tempo ini memberi patokan atau ukuran lebih detail lagi tentang kecepatan ketika nada tersebut dimainkan. Tempo sendiri memiliki beberapa bagian kategori. Jadi tempo itu dibagi menjadi beberapa. Contohnya lambat sekali. Istilahnya dalam musik namanya largo. Lebih lambat namanya leto. Bukan leto ya, jadi leto. Jadi ya. Terus ada lambat namanya adagio. Jadi sebetulnya kalau temponya itu bukan dimulai dari lambat tapi dari adagio semacam itu. Kalau di musik istilahnya dimainkan temponya adagio, jadi lambat. Nah, leto lebih lambat dari adagio. Sedangkan largo lebih lambat lagi dari leto. Kalau saya contohkan misalkan sebuah lagu, ini contoh saja, suara saya juga tidak terlalu bagus. Misalkan lagu tertentu dimainkan lambat. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Itu adagio misalkan. Kalau leto lebih lambat lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Itu kalau kita leto. Kalau largo lebih lambat lagi daripada leto. Jadi kalau saya contohkan ya lebih lambat. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Nah, sekilas contohnya semacam itu. Sedangkan untuk tempo sedang, istilahnya pada musik disebut andante. Sedang sedikit cepat, moderato. Cepat, allegro. Lebih cepat, vivace. Nah, ini istilah-istilah ini memang istilah pada musik. Jadi kalau orang musik tidak menyebutkan temponya dimainkan lambat sekali, tidak, tapi dimainkan largo, dimainkan andante, dan sebagainya. Itu tentang tempo. Dan yang terakhir, cepat sekali, disebut presto. Jadi, kalau kalian mengenal panci presto, nah, cepat sekali. Cepat sekali untuk apa? Karena dia panci untuk memasak, ya tentunya untuk mempercepat membuat masakan atau berupa daging atau lebih cepat empuk. Nah, presto sendiri adalah istilah pada musik juga, digunakan untuk tempo menyanyikan atau membawakan lagu secara cepat sekali, namanya presto. Itu sekilas tentang tempo. Jadi ada beberapa jenis, mulai dari largo, leto, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Saya harap nanti setelah mengetahui ini sudah paham. Oh, tempo itu berarti kalau ada istilah di musik adagio. Nah, ini berarti dimainkan lambat. Itu ya. Oke, saya lanjutkan pada unsur berikutnya. Unsur berikutnya adalah tangga nada. Jadi musik tanpa nada juga tidak bisa dikatakan musik. Nah, nada kemarin pada pertemuan keempat sudah saya jelaskan apa sih tangga nada itu. Nah, tangga nada termasuk unsur dalam musik. Saya ulangi, tangga nada merupakan urutan nada dari nada terendah sampai tertinggi yang disusun atau sudah disusun hingga membentuk sebuah rangkaian nada atau kumpulan nada. Nah, ini disebut tangga nada.
Sama pada pertemuan yang sudah-sudah, umumnya tangga nada terbagi menjadi dua, yaitu diatonis dan pentatonis, atau istilah yang mungkin lain adalah diatonik dan pentatonik. Nah, sebutan tersebut sering disebutkan, jadi diatonis, pentatonis, diatonik atau pentatonik sama saja, disebut dengan tangga nada. Selanjutnya, unsur yang paling bukan paling, istilahnya penunjang juga adalah harmoni. Kita sering mendengar kata-kata harmoni, bahkan kata-kata ini tidak hanya berhubungan dengan musik, tapi berhubungan dengan yang lain-lainnya, kehidupan ataupun istilah anak muda, percintaan. Nah, ini istilah harmoni, atau bahkan ada tambahan S-nya, harmonis. Wah, hubungannya harmonis sekali, sama dengan musik. Jadi unsur harmoni adalah keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik, atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Jadi harmoni itu identik dengan perpaduan. Sesuatu hal yang berbeda digabungkan menjadi indah. Nah, kalau anak muda, hubungan antara laki-laki dan perempuan, percintaan, ya harmonis sekali kelihatannya pasangan itu. Nah, ini indah. Jadi perpaduan yang berbeda menjadi indah. Nah, di musik harmoni berhubungan dengan nada yang digabungkan dari nada-nada yang lain menjadi bunyi yang terdengar indah. Harmoni sendiri pada musik juga memiliki arti yang lain, yaitu rangkaian akord. Lah, Pak, akord itu apa? Banyak orang yang belum paham. Akord ini adalah gabungan 3 nada atau lebih yang dimainkan bersamaan, disebut dengan akord. Nah, akord yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Nah, biasanya akord ini digunakan untuk ritmenya atau mengiringi ritmisnya sebuah musik atau sebuah lagu. Akord tersebutlah yang pada nantinya akan dijadikan pengiring melodi. Jadi kalau melodi berdiri sendiri bisa juga dikatakan sebagai musik, tapi lebih sempurna lagi kalau melodi itu diiringi oleh akord. Jadi ada akord nada yang 3 nada atau lebih yang dibunyikan bersamaan, dibunyikan terus digabung dengan melodi, yaitu menjadi sebuah musik yang indah. Nah, itu sekilas tentang harmoni. Jadi harmoni pada musik mempunyai peranan juga sangat penting sekali. Bahkan dalam musik, ketika mengerjakan atau membuat musik, harmoni ini menjadi unsur yang paling dominan ketika musik tersebut diperdengarkan. Paling mudah dihayati yaitu harmoninya. Oh, ini musiknya enak sekali didengarkan. Oh, padu antara suara drumnya, suara gitarnya, suara penyanyinya, harmonis sekali. Nah, itulah perpaduan dari bunyi yang terdengar indah disebut dengan harmoni. Unsur yang juga menunjang pada unsur-unsur musik. Oke, saya lanjutkan pada unsur berikutnya, yaitu timbre. Nah, kalau mendengar kata timbre, bukan timbel ya timbre. Timbre, bukan timbel, timbre. Timbre ini adalah kualitas atau warna bunyi yang terdapat dalam sebuah karya musik. Kalau dicermati ya memang agak bingung, apa sih timbre itu? Paling mudah gambarannya begini. Timbre itu warna bunyi, jadi suara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Kalau suara laki-laki seperti saya mungkin ngebas semacam ini. Ya, contohnya ya, kalau bernyanyi do re mi fa sol la si do. Nah, itu timbrenya berbeda dengan suara perempuan yang cenderung tinggi. Nah, saya tidak bisa menyuntukkan suara perempuan karena saya bukan perempuan. Lebih mudah lagi, timbre ini mempunyai gambaran semacam ini. Kalau kalian melihat
benda, ini kita terlepas dari alat musik ya, benda dulu. Kalau kalian melihat kayu kalian pukul, suaranya akan berbeda dengan suara logam atau besi yang dipukul. Nah, itu termasuk juga timbre atau warna bunyi. Nah, itu namanya timbre. Jadi alat musik juga berbeda, antara suara gitar dan drum berbeda. Gitar elektrik atau gitar listrik dengan suara gitar akustik juga berbeda. Itu yang disebut timbre. Jadi warna bunyi. Nah, ini contohnya. Misalnya timbre ya tadi ya, yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dengan timbre yang dihasilkan alat musik petik. Meski dimainkan pada nada yang sama. Nadanya sama-sama, memainkan nada do, tapi suaranya berbeda. Kalau didengarkan, kalau kalian dengan suara seruling, recorder, pianika itu lembut. Kalau dengar suara drum, drum itu apa? Ada nadanya, Pak? Ada. Jadi kalau drum itu sebetulnya bernada, cuma kadang tidak dinadakan karena dia alat ritmis. Kalau dipukul, ya berbeda. Ya, kalau kendang juga ada nadanya, ada. Kalau dicari betul-betul sesuai aturan suara, ada nadanya. Itu yang dimaksud dengan timbre, yaitu kualitas atau warna bunyi. Yang selanjutnya, unsur yang mendukung juga pada musik yaitu dinamika. Istilah dinamika juga saya rasa kalian sudah familiar. Misalkan dinamika kehidupan, dinamika percintaan. Nah, misalkan anak muda semacam itu. Apa dinamika itu? Sering dibunyikan. Kalau di musik, dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Dinamika juga merupakan salah satu dari unsur musik yang paling dominan membentuk sebuah musik. Jadi dinamika kehidupan contohnya semacam itu. Kadang susah, kadang senang, kadang bahagia, kadang sedih. Nah, itu dinamika. Nah, di musik juga ada dinamika ini dengan istilah nyaring, lembut, dan sebagainya. Dinamika dalam musik memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menunjukkan suasana lagu. Hampir sama dengan kehidupan. Dinamika kehidupan bisa sedih, senang, agresif, emosi, ya, marah. Nah, dalam musik biasanya kalau musik-musik kontemporer ada istilah puncaknya atau klimak dalam tanda kutip bermain musik. Bukan hal-hal yang lain. Dari klimak itu musik yang semakin tinggi dan ending habis. Itu digambarkan dengan dinamika tadi. Nah, dinamika pada musik istilahnya semacam ini. Pianissimo. Jadi kalau ada dinamika dengan tanda PP atau pianissimo, suara yang dimainkan atau yang dihasilkan pada musik tersebut sangat lembut. Piano, suara yang dihasilkan lembut. Jadi kalau di musik, kita main musik, biasanya kalau orang yang sudah terbiasa dengan musik, bermain musiknya ini apa? Piano, berarti harus lembut. Mezzo piano, suara yang dihasilkan agak lembut. Nah, jadi nggak terlalu lembut, tapi juga nggak kasar. Itu dinamakan mezzo piano. Istilahnya dengan istilah MP. Selanjutnya, mezzo forte, suara yang dihasilkan agak nyaring. Jadi bukan keras ya, nyaring. Beda ya, kalau keras sama nyaring itu berbeda. Kalau keras belum tentu nyaring, tapi kalau nyaring cenderung menuju mendekati keras, tapi tidak keras. Itu mezzo forte. Nah, kalau kalian di obat-obatan pernah dengar istilah obat titik-titik forte, ya berarti dia termasuk ya agak keras. Nah, selanjutnya forte, suara yang dihasilkan nyaring. Nah, jadi kalau musiknya forte ya nyaring sekali. Yang selanjutnya yaitu fortissimo. Nah,
fortissimo sebetulnya, ini ada kesalahan ketik sedikit. Ya, fortissimo, suara yang dihasilkan sangat nyaring. Nah, dinamika-dinamika tadi menjadi bagian juga pendukung dari tempo, menjadi pendukung dari sebuah musik. Jadi juga sama perannya. Nah, yang terakhir ini yang juga tidak kalah penting menjadi unsur sebuah musik, yaitu ekspresi. Jadi ekspresi ini penting sekali. Urutannya kalau diurutkan, kenapa kok di belakang? Terlihat nggak penting tapi menjadi penting. Ekspresi dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati. Jadi ekspresi ini terakhir yang menunjang sebuah unsur musik. Contohnya semacam apa? Ya kalau kita menyanyikan sebuah lagu sedih, terus ketika memainkan di atas panggung kita senyum-senyum, ketawa-ketawa, ya nggak dapat ekspresinya. Nah, jadi ada istilah kalau udah tampil lomba, lagu-lagu yang dibawakannya lagu-lagu putus cinta, ekspresinya gembira, kayak lagu rock, ayo, gembira, teriak-teriak. Pak, tapi lagu rock juga ada yang artinya sedih. Coba diamati lebih detail lagi, lagu-lagu yang bersifat temponya cepat, syairnya berisikan tentang kesedihan, temponya juga tidak terlalu cepat. Nah, unsur ekspresi ini pada nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah pertunjukan. Nah, yang saya bilang tadi, menjadi ending sebuah karya ketika ekspresi tersebut ikut serta dalam pementasannya. Jadi kalau membawakan lagu misalkan sekarang masih Agustus, kalau membawakan lagu 17 Agustus atau hari kemerdekaan, nah, ekspresinya sedih 17 Agustus tahun 45, itu ya juga kurang semangat, tidak mendukung. Tapi kalau ekspresinya 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, ekspresinya gembira karena ini berisi tentang kegembiraan. Lagu tersebut menyambut sebuah kemerdekaan atau menggambarkan kemerdekaan. Nah, unsur-unsur tadi bagian dari musik yang paling utama. Jadi tidak bisa dilepas atau tidak diikutkan. Tak hilangkan temponya, tak hilangkan dinamikanya, tidak bisa, tetapi menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah musik. Unsur-unsur tersebut ada 9 unsur musik. Nah, anak-anak, harapan saya ketika kalian mengikuti pembelajaran ini, meskipun memang agak banyak tadi materinya, tapi saya yakin tidak terlalu banyak. Mungkin agak cepat saya menjelaskannya. Ya, ini memang gaya saya, mohon dimaafkan. Harapan saya kalian tadi begitu mendengarkan penjelasan dan melihat materi ini menjadi paham tentang unsur-unsur musik. Tetap semangat, yakinlah selalu, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Jangan lupa selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita segera diberikan kekuatan dan keselamatan keluar dari masa pandemi ini. Kita bisa bercengkrama, bertemu langsung dalam keadaan yang sehat. Sampai ketemu lagi anak-anak di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.